wabarakatuh. Saya Siti Afiatun Nayiroh dengan NPM 719710368 dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Dalam video ini saya akan menceritakan potensi energi terbarukan yang ada di lingkungan dan cara memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Simak video selengkapnya. Perkembangan kebutuhan energi dunia yang dinamis di tengah semakin terbatasnya cadangan energi fosil serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup menyebabkan perhatian terhadap energi terbarukan semakin meningkat, terutama terhadap sumber-sumber energi terbarukan dari sektor pertanian. Hampir seluruh komoditas budidaya di sektor pertanian dapat menghasilkan biomasa sebagai sumber bahan yang dapat diubah menjadi energi terbarukan. Biomasa adalah semua bahan-bahan organik berumur relatif muda dan berasal dari tumbuhan atau hewan. Produk dan limbah industri budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang dapat diproses menjadi bioenergi. Salah satu bentuk bioenergi yang dihasilkan adalah berupa bahan bakar nabati. Menurut Dewan Energi Dunia, saat ini porsi pemanfaatan sumber daya energi primer selain asal biomasa semakin menurun. Peningkatan sumber energi primer asal biomasa mulai terlihat sebelum tahun 2000-an. Sementara, batu bata sudah menurun sebelum tahun 1950-an. Terutama sejak berkembangnya bahan bakar massal. Bahan bakar minyak atau asal fosil. Penurunan porsi penggunaan bahan bakar minyak ini seiring dengan meningkatnya penggunaan sumber energi asal gas, air, solar, atau matahari maupun energi nuklir. Kelestarian lingkungan hidup dengan segala permasalahannya semakin menyadarkan perlunya sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan dengan dampak persoalan lingkungan yang minimal. Penggunaan energi nasional termasuk kategori yang sangat boros. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya nilai perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, atau biasa disebut elastisitas energi. Dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat yang hanya 0,10 dan 0,26 elastisitas energi nasional, Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,84 paling tidak sampai tahun 2003. Penggunaan energi asal minyak bumi masih sekitar 54,4%, gas bumi sekitar 26,5%, batu bara sekitar 14,1%, tenaga air 3,4%, panas bumi 1,4%, sedangkan penggunaan energi lainnya termasuk bahan bakar nabati atau biofuel hanya sekitar 0,2%. Diupayakan agar elastisitas energi Indonesia turun di bawah 1 pada tahun 2025 mendatang. Porsi penggunaan bahan bakar minyak juga akan diturunkan menjadi kurang lebih dari 20%, sedangkan penggunaan bahan bakar nabati dapat mencapai sekitar 5%. Bioenergi memang bukanlah alternatif terbaik bagi semua negara, baik karena keterbatasan lahan maupun kompetisi penggunaannya untuk keperluan lain. Namun demikian, dunia tahu bahwa hal-hal seperti ini tampaknya tidak perlu berlaku bagi negara-negara seperti Brazil, Thailand, Indonesia, dan Nigeria yang memiliki banyak alternatif dalam menghasilkan biomasa untuk bioenergi. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam agenda nasional mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jangka pendek 5 tahun ke depan masih menyinggung masalah energi, terutama
terutama pada pengembangan energi terbarukan. Hal ini tentu sejalan dengan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah energi nasional. Jika disinggung masalah energi terbarukan, maka sumber energi alternatif selain angin, surya, gelombang, tentu juga akan mengarah kepada sumber alternatif lainnya, terutama komoditas-komoditas pertanian. Seperti juga saat Indonesia mengalami krisis moneter pada beberapa tahun lalu, maka pertanian juga masih menjadi perhatian dalam mengatasi masalah energi secara nasional. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pertanian secara lebih umum tidak mencakup kehutanan dan perikanan. Tidak dibahas di sini, tapi sedikit menyinggung subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Secara lebih sempit lagi diungkapkan komoditas-komoditas utamanya yaitu padi, jagung, ubi kayu, kelapa, kelapa sawit, tebu, jarak, dan lain sebagainya. Komoditas pertanian yang cukup banyak dibudidayakan masyarakat dan potensial untuk sumber bahan bakar nabati cukup banyak. Antara lain kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, tebu, sagu, dan ubi kayu. Lahan untuk kelapa sawit potensinya cukup tinggi. Luas area kelapa sawit diperkirakan seluas 5,5 juta hektar. CPO yang dihasilkan sebanyak 15,4 juta ton. Dan kebijakan pengembangan kelapa sawit untuk bioenergi adalah pengembangan kebun khusus, antara lain dengan memanfaatkan izin usaha perkebunan atau IUP yang telah dikeluarkan tapi belum dimanfaatkan. Kemudian, jarak pagar. Jarak pagar menjadi pilihan berikutnya dengan beberapa pertimbangan, antara lain terbatasnya kegunaan tanaman ini selain untuk bahan bakar nabati. Masyarakat telah mengenal sejak lama tanaman ini dapat digunakan untuk obat gosok luka dan bahan bakar atau obor. Walaupun di luar negeri terdapat jenis jarak pagar yang tidak beracun, di Indonesia sejauh ini hanya tumbuh jarak pagar yang beracun. Binatang pun sejauh ini tidak mau memakan bagian tanaman jarak pagar. Faktor lain adalah anggapan atas mudahnya tanaman ini ditanam di banyak lokasi di Indonesia. Yang ketiga, masyarakat menyebut kelapa sebagai pohon kehidupan. Hampir semua bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan bagi manusia. Bagian tanaman kelapa atau hasilnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif adalah daging buah untuk minyak dan bahan bakar nabati, seperti tempurung dan serabut, serta pelepahnya untuk bahan bakar padat. Bagian lainnya adalah hasil nira yang dapat dijadikan bahan bakar bioetanol. Walaupun kadar energinya berbeda, tetapi bagian tanaman tersebut berpotensi sebagai sumber energi alternatif. Sumber minyak nabati potensial lain yaitu sagu. Hamparan sagu liar di Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,5 juta hektar, terutama di Papua. Setiap batang pohon sagu di Papua dapat menghasilkan kurang lebih 200 kg tepung sagu dan bioetanol sekitar 30 liter. Sementara sagu asal Maluku dapat menghasilkan sekitar 400-500 kg tepung sagu. Harga etanol di pasaran yang cukup menarik diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sagu sebagai sumber energi alternatif. Namun, kendala yang perlu diperhatikan antara lain tersebarnya populasi tanaman, apalagi umumnya terdapat di daerah yang sulit dijangkau. Tetapi untuk keperluan lokal dapat dijadikan pertimbangan kepada pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan potensi sagu tersebut. Tanaman perkebunan lainnya sebagai sumber bioetanol potensial adalah tebu.
Kendala pengembangan bioetanol asal tebu antara lain areal yang terbatas dan belum adanya tata ruang khusus untuk pengembangan produksi etanol. Saat ini pengembangan tebu cenderung ke lahan yang kurang sesuai. Biaya investasinya juga sangat besar. Produksi gula saat ini sekitar 2,3 juta ton dan masih kekurangan sekitar 200.000 ton gula. Secara global, biomasa mampu menyediakan 11% energi primer dunia. Diungkapkan juga bahwa potensi bioenergi global dari sektor pertanian diperkirakan sebesar 2-22 exajoule. Dan produksi energi kotor minyak kelapa sawit di Indonesia bisa mencapai 168 gigajoule per hektar. Sisa biomasa kelapa sawit diperhitungkan menghasilkan sekitar 67 juta gigajoule, karet sekitar 200 juta gigajoule, padi sekitar 150 juta gigajoule. Nah, untuk pemanfaatan potensi bioenergi tersebut perlu upaya menghilangkan atau mengurangi kendala seperti distribusi dan pasokan bahannya. Aspek teknologi dinilai tidak menjadi kendala serius, walaupun diantaranya harus menggunakan teknologi negara lain. Dengan terbitnya Perpres nomor 5 tahun 2006 dan Inpres nomor 1 tahun 2006, maka kebijakan pemerintah sudah cukup mendukung pengembangan bioenergi ini. Walaupun dalam implementasinya tetap memerlukan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk para ahli energi terbarukan. Selain sebagai penghasil energi terbarukan, sektor pertanian juga banyak menggunakan energi tersebut. Data yang akurat sejauh ini belum ada yang dapat dijadikan patokan. Di antara penggunaan energi terbarukan tersebut secara kualitatif meliputi pemanfaatan yang langsung menggunakan hasil padatan biomasa tersebut. Untuk aspek budaya tanaman, antara lain untuk pengasapan pohon untuk mengusir serangga. Perhitungan yang ada biasanya berupa perhitungan secara parsial atau spesifik lokasi. Misalnya untuk pengolahan tanah, untuk tanaman tebu seluas 8 hektar membutuhkan energi paling tidak sebesar 1,96 juta kilojoule. Pada aspek pasca panen, umumnya untuk pembakaran pada proses pengeringan atau pengolahan komoditas pertanian, antara lain pada pembuatan gula merah, pembuatan arang kayu, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara parsial dan skala mikro banyak sekali yang sudah memanfaatkan, termasuk sosialisasinya di berbagai media massa. Namun secara komersial belum banyak yang mengusahakan. Walaupun teknologinya relatif sudah tersedia, pemanfaatan sekam untuk pengeringan secara parsial, sedangkan pemanfaatan biogas masih banyak pada skala kecil, percontohan dibandingkan skala terpakai. Dari segi proses misalnya, teknologinya sudah banyak tersedia, termasuk pirolisis cepat yang sudah berkembang dalam 30 tahun terakhir ini. Kendalanya bukanlah masalah teknologi, tetapi lebih pada kontinuitas pasokan bahan padatan, distribusi, dan bentuk akhir konversi energi yang tepat pakai oleh masyarakat. Contoh pemanfaatan bioenergi di lapangan saat ini antara lain di PTPN 12 Jawa Timur yang menggunakan minyak kasar asal jarak pagar dan biodieselnya untuk pengoperasian peralatan seperti mesin-mesin pertanian maupun genset listrik. Hampir semua kendaraan yang berbahan bakar solar sudah menggunakan biodiesel setelah mesinnya dilengkapi dengan preheater. Hal ini telah diaplikasikan pada kendaraan operasional kebun benih sumber jarak pagar Asem Bagus di Jawa Timur. Pengolahan minyak jarak menjadi
Biodiesel juga sudah dilakukan di komplek PT PN 12 termasuk penyediaan bahan bakar tanamannya. Walaupun belum menyeluruh, beberapa instalasi perusahaan listrik negara di Indonesia telah memanfaatkan bahan bakar nabati. Keluasan energi terbarukan diantaranya dapat dirubah menjadi tenaga listrik dan dapat dikemas dalam bentuk cair untuk kepraktisan pendistribusiannya. Hal ini sudah banyak dilakukan di Belanda, Jerman, dan Eropa pada umumnya. Nah, karakteristik energi terbarukan yang demikian sangat sesuai dengan perkembangan teknologi di sektor pertanian, misalnya mesin pertanian berbahan bakar biodiesel atau bioetanol, alat pengeringan dan penyimpanan, dan alat komunikasi pertanian yang bertenaga listrik. Jika hal ini benar-benar dapat terwujud, diharapkan pertanian modern yang ramah lingkungan akan terjadi di Indonesia.